Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5, Heri Irawan, Junasri, Husnul Hatimah, dan Dinda Kurniawati. Dosen pengampu, Andi Andriani Hasra, SPD, MPD, mata kuliah Sintaksis, Tata Bahasa dan Relasional. Pandangan aliran relasional. Tata bahasa relasional merupakan pecahan dari tata bahasa transformasional. Kedua aliran ini sebenarnya mengupayakan menggali kaidah yang dapat dipakai pada semua bahasa di dunia, yang disebut kaidah universal language atau kaidah bahasa semesta. Tata bahasa transformasional menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa garapannya. Tetapi setelah dicoba oleh kelompok aliran tata bahasa relasional terhadap bahasa-bahasa selain bahasa Inggris, kaidah-kaidah tersebut tidak dapat diterima sebagai semesta bahasa. Menurut aliran tata bahasa relasional, tata bahasa transformasi dengan struktur klausa yang dijabarkan dengan urutan linear dan relasi dominasi telah mengalami kegagalan dalam penerapannya terhadap bahasa-bahasa tertentu, misalnya bahasa Indonesia, bahasa Turki, bahasa Filipina, dan sebagainya. Oleh karena bahasa yang berbeda-beda, pastilah menggunakan ciri susunan kata yang berbeda pula. Prinsip dasar tata bahasa relasional adalah bahwa relasi-relasi gramatikal seperti subjek dari dan objek dari memegang peranan penting dalam sintaksis bahasa alami. Relasi-relasi gramatikal diperlukan untuk mencapai 3 sasaran teori bahasa, yaitu pertama, merumuskan kesejahteraan bahasa atau kesemestaan bahasa. Yang kedua, menetapkan karakteristik setiap konstruksi gramatikal yang ada pada bahasa-bahasa alami. Dan ketiga, membangun suatu tata bahasa yang memadai untuk setiap bahasa. Ketiga sasaran teori tersebut dicapai oleh tata bahasa relasional melalui 3 unsur linguistik. Yang pertama, perangkat sampai atau nodes yang menggambarkan semua unsur linguistik klausa, frasa, kata, dan morfem. 2. Seperangkat tanda relasi atau relational sign yang menggambarkan relasi-relasi gramatikal seperti subjek, predikat, objek di antara unsur-unsur. Dan yang ketiga, seperangkat koordinat K1, K2, K3, dan seterusnya yang menggambarkan tataran-tataran yang berbeda dari relasi-relasi yang dihasilkan. Prinsip-prinsip dasar tata bahasa relasional. Tata bahasa relasional muncul sebagai tantangan langsung terhadap beberapa asumsi yang paling mendasar dari teori sintaksis yang dicanangkan oleh aliran tata bahasa transformasi. Dalam hal ini, tata bahasa relasional banyak menyerang tata bahasa transformasi karena menganggap teori-teori tata bahasa transformasi itu tidak dapat diterapkan pada bahasa-bahasa lain selain bahasa Inggris. Menurut teori tata bahasa relasional, setiap struktur klausa terdiri dari jaringan relasional yang melibatkan 3 macam wujud, yaitu akan tetapi menurut tata bahasa relasional, jika struktur klausa dijajaki dari segi relasi gramatikal, maka dalam hal penafsiran terdapat kesamaan yang mereka analisis. Misalkan pada klausa Al memberi buku itu kepada saya memiliki rincian dari unsur nomina Ali berelasi subjek dari nomina buku itu berasal objek langsung dari nomina saya berasal objek tak langsung dari verba beri berelasi predikat dari. Menurut analisis tata bahasa relasional, kalimat di atas juga mempunyai 3 tataran struktur yang urutan-urutannya juga sama dengan menurut teori tata bahasa transformasi atas. Yang pertama, konstruksi kalimat inti, Ali memberi buku itu kepada saya. Yang kedua, konstruksi kalimat hasil transformasi datif,
Ali memberikan saya buku itu. Yang ketiga, kalimat hasil transformasi pasif dari konstruktif. Saya diberikan buku itu oleh Ali. Relasi gramatikal yang dilambangkan dengan angka 1, 2, dan 3 tersebut memiliki kedudukan yang khusus. Ketiganya disebut suku term. Relasi di luar ketiga ini misalnya benefaktif, lokatif, instrumen, dan sebagainya disebut bukan suku non-terms. Relasi yang bukan suku itu disebut chômeur, kata Prancis yang berarti penganggur, yaitu konstituen yang tidak memiliki atau kehilangan fungsi gramatikal sehingga dijuluki konstituen yang menyanggur. Terima kasih. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.